Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Prodi PGSD Ruang 2 semester 1. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang konsep teori belajar. Selamat sore, saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Komang Suni Astini, serta kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Indirayanti, NPM 214108. Dalam kesempatan sore ini, saya bertugas sebagai moderator sekaligus membuka presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok saya. Adapun materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami berjudul Konsep Teori Dasar Belajar. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara diskusi ini, di mana diskusi ini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama itu sesi pembukaan dengan memperkenalkan setiap anggota kelompok, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyajian materi. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Satriani, NPM 214106. Dalam kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai penyaji 1. Saya atas nama Igede Darsana, NPM 214120. Saya bertugas sebagai penyaji 2. Nama saya Niputu Ayu Eka Santi, saya bertugas sebagai penyaji 3. Nama saya Niko Mahayulisya Dewi, NPM 214107. Saya bertugas sebagai penyaji 4. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu pertama, pengertian konsep teori belajar, yang kedua, jenis-jenis konsep teori belajar, yang ketiga, pentingnya guru memahami konsep teori belajar, dan yang terakhir adalah dampak seorang guru tidak memahami konsep teori belajar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk langsung menyampaikan materi. Pengertian konsep teori belajar. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi mampu bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian, di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Jadi, yang dimaksud dengan teori belajar adalah suatu tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di luar kelas maupun di dalam kelas. Adapun jenis-jenis teori belajar yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. A. Teori belajar behavioristik. B. Teori belajar kognitif. C. Teori belajar konstruktivistik. D. Teori belajar humanistik. A. Teori belajar behavioristik. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur bagian terkecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan sehingga muncul perilaku yang diinginkan. Contoh, peserta didik dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membaca dengan baik. B. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penetapan informasi, reorganisasi, prosedural, dan proses internal. C. Teori belajar konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Konstruktivistik mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Pandangan konstruktivistik
mengakui bahwa pikiran adalah instrumen penting dalam menginterpretasikan kejadian, objek, dan pandangan terhadap dunia nyata, di mana interpretasi tersebut terdiri dari pengetahuan dasar manusia secara individual. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. D. Teori belajar humanistik. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi dari orang yang belajar secara optimal. Inti dari pembelajaran humanistik adalah bagaimana memanusiakan peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Praktek teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan ketertiban peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Pentingnya guru menguasai teori belajar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa guru penting menguasai teori belajar. 1. Dapat menjadi pedoman atau tandasan untuk melakukan proses pembelajaran. Ini dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa dan menjadi pedoman guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 2. Membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Membantu memahami bagaimana anak belajar dan membantu menentukan sikap atau tindakan yang tepat untuk membantu siswa belajar. 3. Membantu guru untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Tindakan guru yang tepat akan lebih menghemat waktu sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tujuannya tanpa membuang waktu, tenaga, dan upaya, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. 4. Dapat membantu guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Membantu dirinya merancang pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan kemampuan dan keanekaragaman anak didiknya. 5. Dapat menjadi panduan guru dalam mengelola kelas. Siswa ini bisa membantu guru dalam mengelola kelas karena guru telah mengetahui detail bagaimana pribadi dan sikap serta kemampuan siswa. 6. Mampu membantu guru mengevaluasi atau menilai proses pembelajaran, sikap guru, serta hasil belajar. Pemanfaatan teori belajar juga membantu guru untuk menilai diri atau introspeksi diri. Tindakan yang sudah dilakukan dengan baik dan tindakan apa pula yang mungkin perlu diperbaiki guru di waktu mendatang. 7. Mampu membantu guru dalam membangun karakter pada diri siswa. Dengan memanfaatkan teori belajar yang ada ini dapat membantu guru untuk menanamkan karakter diri yang baik bagi siswa. Dampak dari seorang guru tidak memahami konsep teori belajar. Agar setiap penyelenggaraan kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibutuhkan guru yang berkualitas dan mampu memahami konsep teori belajar. Kemampuan guru dalam memahami konsep teori belajar dapat berpengaruh terhadap 1. Kualitas pendidikan. Kurangnya guru dalam memahami konsep teori belajar dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang ada karena tidak dapat menyampaikan materi secara optimal. 2. Kurangnya keterampilan peserta didik. Peserta didik tidak akan mempunyai keterampilan bila guru sebagai pengajar tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Ketiga, lemahnya sumber daya manusia. Guru memegang peranan penting dalam membentuk SDM yang unggul. Dalam konteks pembelajaran, guru tidak mampu memahami teori belajar yang benar, maka dapat dipastikan sumber daya manusia yang dihasilkan akan menjadi lemah. Keempat, menurunnya indeks prestasi peserta didik. Dalam peningkatan prestasi siswa, tentu guru memegang peranan yang amat penting. Jika guru tidak dapat menguasai konsep teori belajar, bagaimana siswa dapat meningkatkan prestasinya? Demikianlah pemaparan materi dari kelompok saya. Dari pemaparan materi tersebut dapat saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama itu tentang teori belajar. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar adalah suatu tata cara pengaplikasian belajar mengajar antara guru dan siswanya. Konsep teori belajar ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama
teori belajar kognitif, yang kedua teori belajar behavioristik, yang ketiga teori belajar konstruktif, dan teori belajar humanis. Seorang guru perlu memahami konsep teori belajar dengan baik karena hal itu dapat bermanfaat pada keberlangsungan proses belajar dan mengajar di dalam kelasnya. Kemudian dapat membantu memahami bagaimana kepribadian siswanya, membantu mewujudkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, serta mampu membangun karakter pada diri siswanya. Kemudian, jika seorang guru tidak dapat memahami konsep belajar dengan baik, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan yang ada, serta tujuan dari pendidikan tersebut tidak akan dapat tersampaikan dengan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.